Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah kita bisa kembali menghadiri kajian rutin maghrib, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempelajari hadis-hadis pendek yang ada di dalam kitab As-Sahihain. Dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala yang menjelaskan tentang keutamaan salat 5 waktu, Jumat dan ibadah Ramadan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Sebelum kita pelajari lebih lanjut penjelasan tentang kandungan yang ada di dalam hadis ini, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu matan dari hadis yang insyaallah kita akan pelajari. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idaj tanabal kaba'ira, rawahu Muslim. Saya ulang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ira, rawahu Muslim. Kita terjemahkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, salat Jumat ke Jumat berikutnya atau ibadah Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, lalu ibadah Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, bisa menjadi penghapus dosa di antara seluruh yang ada di dalam salat 5 waktu, seluruh Jumat dari Jumat, Ramadan ke Ramadan. Idza ijtanabal kaba'ira, bila mana orang yang melakukan ibadah-ibadah tersebut dia menjauhi perbuatan dosa besar. Rawahu Muslim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, ihwafillah rahimakumullah dan anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ringkas ini adalah salah satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Di sini kita akan pelajari sebelumnya ada beberapa mufradat yang dapat kita ambil faidahnya. Yang pertama, ada kalimat al-jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan. Yang dimaksud al-jumu'ah ila al-jumu'ah di sini dan ramadhan ila ramadhan di sini maksudnya adalah salat Jumat ke salat Jumat berikutnya. Dan yang dimaksud dengan Ramadan ila Ramadan adalah saum Ramadan yang satu menuju saum Ramadan yang lainnya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, al-jumu'ah ila jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan. Yang dimaksud al-jumu'ah ila jumu'ah adalah salat Jumat ke salat Jumat berikutnya. Yang dimaksud Ramadan ila Ramadan adalah puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada kalimat mukaffiratun ma bainahunna. Ya, mukaffirat ini berasal dari kata kaffara yang artinya menghapus atau melenyapkan.
Maksudnya apa yang dihapus yaitu dosa-dosa. Ya, ay minadz-dzunub, yaitu yang dihapus itu adalah dosa-dosa. Kenapa kalimat mukaffir disebut sebagai yang menghapus? Karena kalimat kafara atau dengan masdar takfir itu berasal dari kalimat taghtiyah yang artinya menutup. Jadi kafarah secara bahasa artinya menutup atau menghapus. Baik. Lalu di sini kita menemukan ada kalimat al-kaba'ira. Al-kaba'ira di sini jama' dari al-kabirah. Yang dimaksud adalah dosa-dosa besar. Ya. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan al-kaba'ir atau dosa-dosa besar. Di sini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-kaba'ir adalah kullu ma kabura minal ma'asi wa 'azuma minadz dzunub wa ikhtulifa fiha ala aqwal wal aqrab annaha kullu dhanbin rattaba asy-syari'u 'alaihi haddan wa sarraha bil wa'idi 'alaihi. Yang dimaksud dengan dosa besar, ya, ini memang diperselisihkan menjadi beberapa pendapat. Namun yang paling mendekati bahwa yang dimaksud dengan dosa besar adalah setiap dosa yang mana asyari di sini adalah Allah dan Rasulnya menetapkan hukuman yang pasti dan menjelaskan ancaman dari perbuatan dosa tersebut. Baik, akan diulangi. Apa yang dimaksud dengan dosa besar? Dosa besar adalah segala dosa yang mana Allah dan Rasulnya menetapkan hukuman bagi orang yang melakukannya dan menegaskan ancaman bagi pelakunya. Itu yang dimaksud dengan al-kabirah. Demikian pula termasuk dosa besar adalah setiap dosa yang Nabi SAW mengutuk pelakunya. Ya, banyak diantaranya hadis-hadis yang menyebutkan bahwa ya orang-orang yang melakukan dosa-dosa tertentu itu dikutuk atau dilaknat oleh Allah orang yang melakukannya. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita ambil dari hadis ini, faidah-faidah yang agung yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini secara global dapat kita fahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa sholat 5 waktu itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Misalkan antum sholat subuh, ya, menuju sholat duhur, kemudian dari sholat duhur menuju sholat asar, dari asar menuju sholat maghrib, dari maghrib menuju sholat isya, dan isya sampai waktu subuh. Andaikan di antara kita melakukan dosa di antara waktu-waktu tersebut, ya, misalkan antum umpamanya dari waktu subuh, kemudian masuk waktu pagi, waktu duha, menjelang waktu duhur, umpamanya kita melaksanakan dosa, ya, melakukan kesalahan yang kita lakukan, baik itu berupa fi'liyah, perbuatan, atau berupa qauliyah, yaitu ucapan. Nah, disinilah, ya, ihwafillah, bahwa apa dosa yang kita lakukan, ya, asalkan itu bukan dosa besar, maka sholat 5 waktu yang kita lakukan di waktu berikutnya akan menjadi penghapus dari dosa-dosa tersebut. Nah, ini beruntungnya kita jadi seorang mukmin, bahwa setiap waktu kita, umpamanya dari sholat duhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya kita melakukan kesalahan, maka sholat 5 waktu itu bila mana dilakukan dengan cara yang sempurna, maka akan menghapus dosa-dosa kita. Beruntung kita menjadi orang-orang mukmin. Dengan syarat bahwa sholat tersebut dilakukan dengan cara yang sempurna. Rukuknya tumanina, sujudnya tumanina, taharahnya isbagul wudu, menyempurnakan wudu alal wajhil akmal, dengan cara yang sesempurna mungkin. Ya. Nah, oleh karena itu
Ya, kita dari keterangan yang Nabi SAW sampaikan ini, janganlah kita ya melalaikan sholat 5 waktu. Ini dari potongan hadis ya, as-salawatul khams mukaffirat. Janganlah kita semua melalaikan sholat 5 waktu. Karena bagaimanapun juga manusia ini tidak bisa terlepas dari dosa-dosa kita, dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, baik itu ana atau antum semua bisa saja ada dosa-dosa yang dilakukan tanpa kita sadari. Bahkan mungkin ada kesalahan yang kita tidak anggap itu sebuah dosa. Nah, dengan sholat 5 waktu yang dilakukan dengan cara yang sempurna, maka insya Allah dosa-dosa itu akan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Beruntung. Makanya janganlah kita termasuk orang-orang yang melalaikan sholat 5 waktu, apalagi sampai betul-betul meninggalkan sholat 5 waktu ini. Ya. Lalu berikutnya, ya, tadi disebutkan wa Ramadan ila Ramadan, bahwa dari saum Ramadan ke saum Ramadan berikutnya, dari Jumat, ya afwan, dari Jumat dulu, al-Jum'ah ila al-Jum'ah. Jadi kalau tadi itu harian, antum pamannya satu hari dari waktu subuh ke waktu duhur, dari duhur ke asar, asar maghrib, maghrib sampai isya, itu harian. Nah sekarang ada yang pekan, pamannya dari Jumat ke Jumat, berarti itu 1 minggu atau sepekan. Bila mana umpamanya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita melakukan kesalahan, sholat Jumat yang kita lakukan merupakan salah satu dari hal yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Makanya yang kedua, janganlah kita meninggalkan sholat Jumat. Karena Allah menyebutkan dalam surah Al-Jumu'at, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wadarul bai. Ini kewajiban sholat Jumat bagi laki-laki, ya, dan tidak diwajibkan bagi kaum perempuan. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat, karena sholat Jumat pun termasuk salah satu mukaffir lidzunub, hal yang bisa menghapus kepada dosa-dosa kita, asalkan selama seminggu itu kita tidak melakukan perbuatan dosa besar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa Ramadan ila Ramadan, dari puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya juga mukaffirat. Nah ini tahunan. Jadi inilah beruntungnya kita sebagai orang beriman. Harian yaitu sholat 5 waktu, kemudian dari Jumat menuju Jumat berikutnya, ya, kemudian dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu akan menjadi mukaffirat. Makanya di dalam hadis yang sahih kita sering mengingat dan sering mengucapkan itu. Nabi mengucapkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini merupakan syahid, ya, atau umpamanya penjelas dari hadis ini, bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, atas dasar iman, wahtisaban, dan dia mengharap pahala dari siapa? Dari Allah, maka kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala atau dosa-dosa dia yang telah lalu akan diampuni oleh Allah taala, dengan syarat orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Taib. Lalu bagaimana ihwah, ya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau umpamanya ada dosa-dosa besar yang dilakukan, umpamanya sehari ini ada dosa besar yang kita lakukan, atau sepekan antara Jumat ke Jumat berikutnya ada dosa yang kita lakukan, atau setahun dari Ramadan ke Ramadan berikutnya ada dosa besar yang kita lakukan. Maka apa yang harus kita lakukan? Para ulama menyebutkan, wa annal kaba'ira la budda laha min taubatin khassah. Adapun dosa-dosa besar, maka itu harus ada taubat secara khusus. Bisa dipahami? Baik, akan saya jelaskan. Maksudnya bagaimana? Kalau dosa-dosa kecil, andaikan kita tidak taubat menyengaja sekalipun, maka dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan tadi,
Salat 5 waktu, Jumat menuju Jumat berikutnya, kemudian Ramadan menuju Ramadan berikutnya, itu bisa terhapus walaupun kita tidak taubat secara khusus. Nah, andaikan umpamanya yang termasuk dosa besar, misalkan zina, terus apa lagi? Memakan harta anak yatim, syirik, menyekutukan Allah, menuduh orang atau wanita terhormat dia berbuat zina. Nah, maka ya perbuatan dosa besar ini harus memiliki taubat khusus. Banyaklah beristighfar. Kemudian yang kedua, dia harus menyesal atas dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, ya, sebagai langkah taubat yang harus dilakukan adalah perbanyaklah beramal saleh. Karena berbuat amal saleh itu akan menghapus dosa-dosa yang dilakukan seperti tadi jelaskan. Nah, makanya ini kita harus pahami ya bahwa hadis ini menegaskan bahwa ibadah-ibadah kita ini bisa menghapus dosa-dosa. Ya, dengan syarat bahwa dosa-dosa yang dilakukan kita itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka harus ada taubat tersendiri, dan insya Allah asalkan kita betul-betul taubatan nasuha, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni sebesar apapun dosa kita asalkan kita sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwas sekalian, penjelasan ringkas dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang menjelaskan tentang keutamaan salat 5 waktu, kemudian keutamaan saum Ramadan, Jumat, ya, ibadah Jumat. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan tentang keutamaan saum Ramadan menuju Ramadan berikutnya. Ternyata ibadah-ibadah tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa kita, yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka harus ditaubati dengan taubat secara khusus, istighfar. Yang kedua, menyesal atas dosa yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu memperbanyak amal saleh. Sebagian ulama menambahkan al-iqla', artinya dia itu harus berhenti dari perbuatan dosa besar yang telah dia lakukan. Nah, mudah-mudahan dari ya kajian hadis adab ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan dipahami oleh kita semua. Dan insyaallah di kesempatan berikutnya akan ada video kajian yang lain yang insyaallah ringkas dan mudah-mudahan dipahami oleh seluruh kaum muslimin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.